Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami berkenaan dengan tugas besar MIPS. Pertama-tama saya akan memperkenalkan eh, anggota kelompok dari kelompok 8. Itu ada saya sendiri, Nailul Zaki Zaidan dengan NIM 130120504, Sadakolan Sadida dengan NIM 130120280, ada Muhammad Fabian Hadi Kusuma dengan NIM 130122411, terus ada Akhtar Muhammad Hasan dengan NIM 130 130 130 131 Selanjutnya ada Muhammad Argo Gumilang dengan NIM 130 122 0003. Sebelum masuk ke instruksinya, saya akan memberikan kode instruksi yang kami pakai, yaitu kode instruksi nomor 3 dengan eh, nilai PC berisikan instruksi sebagai berikut. Dan berikut juga tools yang kami pakai dalam eh, mempresentasikan tiap-tiap instruksi. Yang pertama ada Alexa Sukovic yang di atas, dan yang di bawah itu MIPS Converter. Yang di bawah itu untuk fungsinya untuk mengkonvert nilai instruksi dari heksadesimal menjadi instruksi yang siap pakai di MIPS Visualizer yang di atas. Berikut juga nilai-nilai register dan memori sebelum dijalankannya instruksi-instruksi berikut. Nilai register PC berisikan nilai 40, register 8 berisikan 8, register 10 berisikan 10, register 11 berisi 11, register 12 berisi 12, register 13 berisi 13, register 16 berisi 16, register 19 berisi 500, dan register 24 berisi nilai 24. Berikut pula nilai memori dengan address 503 berisikan nilai 30 dan address 504 berisikan 35. Untuk instruksi pertama, di sini ada 0x8e6a003 yang dikonversikan menjadi biner, yaitu 1001111010101010000 sekian 11. Nah, berdasarkan dari biner tersebut didapatkan opcode yaitu 100011 yang berarti instruksi LW-nya itu atau load-nya. Dari op- dari opcode ini juga bisa diketahui bahwa 10011 menunjukkan register source yaitu register 19. Lalu 01010 menunjukkan register target yaitu 10, dan 0000 sekian 11 menunjukkan address yaitu 3. Jadi hasil decode dari instruksi ini adalah LW register 10,3 register 19. Instruksi LW sendiri akan melakukan load atau membaca memori. Dalam instruksi pertama ini, instruksi LW register 10,3 register register 19 akan membaca memori dengan address register 19 ditambah 3, memasukkan value dari address tersebut ke dalam register 10. Nah, berdasarkan register dan data pada memori yang kita miliki, instruksi LW register 10,3 register 19 akan membaca address 500 ditambah 3 dan memasukkan value-nya yaitu 30 ke dalam register 10. Untuk cycle pertama, pada cycle ini dilakukan fetch, di mana instruksi di memori diambil dari memori instruksi ke register. Alamat instruksi yang akan dijalankan didasarkan oleh nilai dari PC atau program counter. Dalam contoh ini diletakkan pada memori address 40. Jadi program counter akan menunjukkan nilai 40 untuk mengakses memori instruksi
Kemudian instruksi tersebut dikirim ke dalam register instruksi. Selanjutnya nilai PC akan ditambah 4 untuk menggeser ke instruksi selanjutnya, yaitu pada address 44. Dapat dilihat bahwa register IR-nya telah memiliki value, yaitu sesuai dengan value instruksi yang ingin kita jalankan. Value dari register PC juga telah bertambah 4 menjadi 44. Lanjut, cycle kedua. Pada cycle ini, opcode instruksi dikirimkan ke control unit dan sebagian instruksi disebarkan ke seluruh CPU. Instruksi tersebut mengaktifkan register yang akan digunakan, yaitu register 10 dan register 19. Lalu next ke cycle ketiga. Control unit pada cycle ini mengaktifkan ALU OP, ALU sel A, dan ALU sel B. Dengan aktifnya bagian-bagian ini akan dilakukan pembacaan register 19 yang berisi 500 dan menjumlahkannya dengan 3. Kemudian dikirimkan ke memori sebagai address yang akan dibaca. Next, cycle keempat. Nah, pada cycle ini, control unit mengaktifkan Lord dan memRead untuk melakukan read pada memori. Memori dengan address 503 yang didapatkan dari cycle sebelumnya akan dibaca di sini. Dan selanjutnya untuk cycle terakhir, pada cycle terakhir, value pada memori address 503, yaitu 30, akan dikirimkan ke register untuk di-write ke register 10. Sehingga yang awalnya register 10 memiliki value 0, sekarang menjadi 30. Untuk instruksi 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di selanjutnya instruksi kedua memiliki nilai 0x 015 04 022. Dilakukan konversi menjadi biner menjadi sebagai berikut. Berdasarkan dari biner tersebut didapat opcode 00000 yang berarti instruksi R-type. Dari opcode bisa diketahui bahwa 01010 menunjukkan register source register 10. 10000 menunjukkan register target 16. Lalu 01000 menunjukkan register destination atau register 8. Dan 1000010 menunjukkan function sub. Jadi hasil decode dari instruksi ini adalah sub register 8, register 10, dan register 16. Instruksi sub akan melakukan pengurangan dari register source dan target, kemudian disimpan pada register destination. Next. Pada instruksi ini akan dilakukan register 10, register 16, dan register 8, dan hasilnya disimpan pada register 8. Berdasarkan register yang ada, maka instruksi sub register 8, register 10, dan register 16 akan melakukan operasi 30 sampai 16 dan menyimpannya pada register 8. Selanjutnya ada saat cycle pertama. Sama seperti instruksi pertama, cycle pertama akan melakukan read instruksi berdasarkan nilai PC dan mengirimnya ke instruction register. Kemudian menggeser PC sebanyak 4 kali, yang awalnya 44 menjadi 48. Dapat dilihat dalam register bahwa register IR berhasil diisi dengan instruksi kedua dan register PC berhasil ditambah 4 menjadi 48. Selanjutnya eh, cycle kedua. Pada cycle kedua ini, opcode dikirim ke control unit dan instruksi dikirim ke register instruksi. Untuk register source dan register target akan mengaktifkan register 10 dan register 16. Selanjutnya,
cycle ketiga. Cycle ketiga ini akan dilakukannya pengurangan dalam ALU. Register 10 dan register 16 dibaca. Kemudian value dari kedua register tersebut dikirimkan ke ALU untuk dilakukan operasi matematika. Operasi ini ditentukan oleh ALU op yang mengirimkan instruksi sub atau pengurangan. Selanjutnya ada cycle terakhir. Setelah cycle ketiga, hasil dari operasi ALU akan dikirimkan ke register. Hasil dari ALU yaitu 60 sampai 16 adalah 14 dikirim ke register untuk disimpan. Pada register data 14 akan disimpan ke dalam register destination yaitu register 8. Akhirnya register 8 berisi dengan value 14. Lalu selanjutnya ada instruksi ketiga yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang kan dijalankannya instruksi ketiga. Instruksi ini melakukan instruksi 0x210C0007. Instruksi ini akan dikonversi atau dilakukan decode menjadi biner yang seperti ada di layar. Berdasarkan dari biner tersebut didapatkan opcode 001000 yang berarti instruksi add i. Dari opcode bisa diketahui bahwa biner 01000 menunjukkan register source register 8. 01100 menunjukkan register target di register 12 dan 00111 menunjukkan immediate yang bernilai 7. Jadi hasil dari decode instruksi ini adalah instruksi add i register 12, register 8, dan 7. Instruksi add i akan melakukan penjumlahan register source dengan value immediate. Kemudian disimpan pada register target. Next. Pada instruksi ini akan dilakukan penjumlahan dari register 8 ditambah 7 dan disimpan pada register 12. Berdasarkan dari register ini, instruksi ini akan melakukan penjumlahan 14 tambah 7 dan menyimpannya pada register 12. Next. Cycle pertama ini akan melakukan read instruction berdasarkan nilai dari PC dan mengirimkannya ke instruction register. Kemudian menggeser nilai dari PC sebanyak 4 yang awalnya 48 menjadi 52. Dapat dari register bahwa register IR atau instruction register berhasil diisi dengan instruction yang akan dijalankan dan register dari PC atau program kantor berhasil bertambah 4 menjadi 52. Next. Pada cycle kedua ini, opcode dikirim ke control unit dan instruksi dikirim ke register untuk mengaktifkan register yang akan digunakan, yaitu register 8 dan 12. Next. Pada cycle 3 akan dilakukannya pembacaan register 8 untuk melakukan penjumlahan. Value dari register 8 tersebut akan dikirimkan ke ALU dan nilai dari instruksi immediate akan dikirimkan ke ALU juga. Kedua nilai tersebut yaitu 14 dan 7 akan dilakukan operasi berdasarkan ALU control yaitu add, sehingga hasil dari ALU yaitu 21. Next. Pada cycle terakhir ini hasil dari ALU yang tadinya 21 akan dilakukan write atau disimpan pada register target. Register target di sini adalah register 12. Sehingga dapat dilihat bahwa hasil dari operasi ALU tadi yang bernilai 21 akan disimpan pada register 12. Next. Selanjutnya instruksi 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada instruksi keempat. Nilai instruksinya itu 0x118B0002.
yang di decode menjadi biner dengan nilai sebagai berikut. 2 itu 0010, 0 itu 0000, B itu 1100, dan seterusnya. Dan diambil 6 digit pertama sebagai nilai dari instruksinya, yaitu BQ atau branch equal, dan 01100 itu sebagai source alias register 12, 01011 itu register target, register 11, dan sisa digitnya itu bernilai address 2. Instruksi BQ ini atau branch if equal yaitu adalah instruksi yang akan melakukan perbandingan dari register source dan register target. Jika kedua register tersebut setara atau equal, maka akan dilakukan jump ke address yang telah dimasukkan. Pada instruksi ini dilakukan perbandingan register 12 dan register 11. Jika sama nilainya, maka akan dilakukan jump ke instruksi ke 2 dikali 4. Berdasarkan register, akan dilakukan perbandingan 21 sama dengan 11. Karena tidak sama, maka register PC tidak akan berubah. Selanjutnya ada cycle pertama dari instruksi keempat. Cycle pertama akan melakukan read instruksi berdasarkan nilai PC dan mengirimkannya ke register-register, ke register instruksi. Kemudian menggeser PC sebanyak 4 yang awalnya 52 menjadi 56. Nah, dapat dilihat bahwa register IR berhasil diisi dengan instruksi yang akan dijalankan dan register PC berhasil ditambah menjadi 56. Selanjutnya ada cycle kedua dari instruksi keempat. Di cycle ini, opcode akan dikirim ke unit control dan instruksi akan disebarkan ke seluruh CPU. Instruksi register source dan target akan mengaktifkan register 11 dan register 12. Kemudian, instruksi address akan dikirim ke ALU untuk dilakukan penjumlahan dengan PC dan menyimpannya pada target, pada register target. Selanjutnya ada cycle terakhir dari instruksi 4. Pada cycle terakhir ini akan dilakukan read register 11 dan register 12. Value dari kedua register tersebut akan dikirimkan ke ALU untuk dilakukan perbandingan. Karena yang tadi kedua value register tersebut tidak equal atau tidak sama, maka PC atau program counter tidak akan diubah dengan hasil nilai dari target yang didapat dari cycle sebelumnya. Dapat dilihat bahwa register PC tetap bernilai 56. Selanjutnya, untuk instruksi kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, instruksi kelima memiliki nilai 0x01 B88 02A akan dikonversi menjadi biner 32 bit yang nilainya sekian. Berdasarkan biner tersebut didapat opcode 6 bit pertama yaitu 000 000 yang berarti instruksi R-type. Lalu 5 bit selanjutnya 01101 menunjukkan register source 13. Selanjutnya 5 bit selanjutnya 11000 menunjukkan register target 24. 5 bit selanjutnya lagi 10000 menunjukkan register destinasi 16. Lalu bit sisanya 101010 menunjukkan function SLT. Jadi dari hasil decode tersebut, instruksi ini adalah SLT destinasinya register 16, source-nya register 13, dan targetnya ke register 24. Next. Selanjutnya, instruksi SLT atau set on less than akan melakukan perbandingan register source dengan register target. Dan jika register source lebih kecil dari register target, maka register destinasi akan bernilai 1. Jadi pada instruksi ini akan dilakukan perbandingan
if register 13 kurang dari register 24, maka register 16 sama dengan 1. Dari register yang dimiliki, maka akan dilakukan perbandingan 13 kurang dari 24. Karena 13 lebih kecil dari 24, maka nilai register 16 akan diubah menjadi 1. Next. Di cycle pertama, akan melakukan read instruksi berdasarkan nilai PC dan mengirimkannya ke instruksi register. Kemudian menggeser PC sebanyak 4, yang awalnya 56 menjadi 60. Dapat dilihat bahwa register IR berhasil diisi dengan instruksi yang akan dijalankan, dan register PC berhasil bertambah menjadi 60. Next. Selanjutnya, cycle kedua, opcode akan dikirim ke unit kontrol, dan instruksi akan disebarkan ke seluruh CPU. Instruksi register source dan target akan mengaktifkan register 13 dan 24, kemudian instruksi register destinasi disimpan untuk digunakan nanti. Next. Selanjutnya, cycle ketiga. Di cycle ini dilakukan pembacaan register 13 dan 24 untuk dilakukan perbandingan value dari register 13 dan 24 akan dikirimkan ke ALU, dikirimkan kedua nilai tersebut, yaitu 13 dan 24, akan dilakukan operasi berdasarkan ALU kontrol, yaitu SLT tadi, set on less than, sehingga hasil ALU yaitu 1. Next. Dan cycle yang terakhir, pada cycle terakhir, hasil dari ALU akan di-write atau disimpan pada register destinasi. Hasil dari operasi ALU yaitu 1 dikirimkan ke register write data, kemudian data akan disimpan pada register destinasi 16. Dapat dilihat bahwa register 16 berhasil berubah menjadi nilainya 1. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan dalam penjelasan informasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.